Pemirsa, penembakan kantor pusat MUI di Menteng, Jakarta hingga pria bunuh anak kandungnya yang tengah tertidur di Gresik, Jawa Timur menjadi kasus yang mengemuka dalam sepekan. Simak rangkumannya dalam kasus utama berikut ini. Berdalih tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan iba karena putrinya kerap dirundung terkait latar belakang sang ibu. Sebagai pemandu lagu, seorang pria di Gresik, Jawa Timur tega menikam anak kandungnya hingga tewas. Bocah berusia 9 tahun itu ditikam puluhan kali saat tertidur. Peristiwa terjadi ketika sang istri yang juga ibu korban meninggalkan mereka beberapa hari sebelum kejadian. Setelah membunuh anaknya, tersangka sempat kabur ke rumah keluarganya di Surabaya sebelum akhirnya diamankan polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Lain lagi di Kota Padang, Sumatera Barat, seorang ibu muda sengaja mengancam kedua anaknya dengan sebilah pisau dan merekamnya untuk dikirim ke mantan suami. Tindakan itu dilakukan lantaran pelaku kesal karena mantan suami tidak lagi memberikan nafkah untuk biaya hidup kedua anak mereka. Ibu muda itu ditangkap polisi saat akan melarikan diri ke daerah Air Tawar, sementara kedua anaknya diserahkan ke pihak keluarga. Sementara di Pati, Jawa Tengah, seorang pria tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 3 bulan. Jasad putrinya dibuang ke sebuah sungai yang ia anggap angker. Pembunuhan berencana itu terungkap setelah istri tersangka melaporkan bayi mereka hilang pada 1 Mei 2023. Jasad sang bayi akhirnya ditemukan di Sungai Kaliampo yang berjarak 9 km dari rumahnya. Mirisnya, jasad korban dimasukkan ke dalam bagasi motor, lalu tersangka mengajak anak pertamanya yang berusia 1,5 tahun saat membuang jenazah. Setelah diamankan, tersangka berdalih emosi, tidak tahan dengan kerewelan sang bayi. Kini tersangka mendekam di balik jeruji dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Penembakan kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di Menteng, Jakarta yang dilakukan seorang pria berusia 60 tahun turut menyita perhatian publik. Lelaki asal Lampung berinisial M sempat melakukan perlawanan saat diamankan polisi, hingga akhirnya meninggal dunia. Diduga motif penembakan ke arah pintu kaca dilatar belakangi kekesalan pelaku yang tidak bisa menemui ketua MUI. 2 pegawai MUI menderita luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara senjata jenis airsoft yang digunakan pria yang mengaku sebagai perwakilan Nabi itu diamankan polisi. Tidak paham cara memasang sumbu petasan untuk memeriahkan tradisi Syawalan, seorang bocah di Pekalongan, Jawa Tengah tewas mengenaskan. Tubuh bocah berusia 12 tahun itu penuh dengan luka bakar, sementara 5 temannya menderita luka-luka. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara termasuk meminta keterangan sejumlah saksi. Petugas juga masih memburu penjual petasan yang merenggut nyawa korban.